Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan praktek konfigurasi DHCP server dan kita membuat SSH. Oke, pertama-tama di sini kita pastikan adapter 1 menggunakan bridge adapter ataupun bisa juga menggunakan NAT. Jika menggunakan bridge adapter, pastikan kalian terhubung ke internet menggunakan kabel ataupun WiFi. Ini setelah kita start, kita tunggu saja. Oke, setelah itu kita bisa login dengan menggunakan username Ubuntu, passwordnya sesuai yang kita masukkan di saat instalasi Linux. Kita ketik sudo su, kita masuk ke menu root. Di sini pastikan simbolnya $, berubah menjadi tanda pagar ya. Di sini kita ketik cd untuk back directory. Selanjutnya kita melakukan update dan upgrade dengan mengetikkan sudo apt update dan sudo apt upgrade -y. Kalian bisa menggunakan sudo jika masuk ke user yang $, tapi kalian juga bisa menggunakan tanpa sudo jika kalian masuk ke user yang simbolnya tanda pagar. Jadi kalau tanda pagar, kalian bisa tidak menggunakan sudo. Oke, di sini kita melakukan install ISC DHCP server dengan perintah sudo spasi apt spasi install spasi ISC strip DHCP strip server spasi strip y. Ini akan berhasil jika kalian terhubung ke jaringan internet. Jika di sini mengalami kegagalan, kalian kembali di adapternya. Apakah kalian terhubung dengan internet atau tidak. Oke, instalasi sudah selesai dilakukan. Selanjutnya kita lakukan install sudo apt install ISC DHCP strip server strip y.
Untuk yang tadi update dan upgrade ya, yang ini install. Oke, kita ketikkan IPA. Nah, di sini kita masuk ke sudo spasi garis miring etc garis miring netplan garis miring, kalian bisa ketik tab, maka otomatis akan muncul di sini 50 strip cloud strip init titik YAML. Kita lakukan konfigurasi di jaringannya dan pastikan posisi konfigurasi kalian berikan jarak menggunakan tab sesuai dengan urutan. Karena kita menggunakan dua adapter, maka ada NP0S3 dan NP0S8. Di sini saya menggunakan IP-nya 192.168.2.1 sebagai IP servernya. Untuk IP kalian bebas. Selanjutnya kita Ctrl X dan Y. Untuk menyimpan kalian bisa netplan apply. Oke, di sini karena kita adapternya baru satu, kita bisa ke expert ya untuk menambahkan adapter 2. Adapter 2-nya host only. Dan jangan lupa di allow all. Perubahan adapter bisa dilakukan jika kalian keluar dari Linux ya, dengan mengetikkan shutdown now. Usahakan tidak mematikan paksa atau turn off. Jadi kalian ketikkan shutdown now. Lalu kalian bisa melakukan penambahan adapter kedua.
Oke, jika sudah, kalian bisa login kembali setelah melakukan penambahan adapter. Kita ketik sudoku ya untuk masuk ke admin root kembali. Kita ketik cd untuk back directory. Ini kita clear ya untuk mengosongkan. Kita bisa cek IPA. Di sini np0s3-nya belum mendapat IP. Kita cek terlebih dahulu service spasi isc strip dhcp strip server restart. Ini kita restart. Kita masuk ke nano garis miring etc garis miring dhcp garis miring dhcpd titik conf konfigurasi. Oke, di sini tadi kita masuknya nano spasi garis miring etc garis miring dhcp garis miring dhcpd titik conf konfigurasi. Ini untuk melakukan konfigurasi dhcpd-nya. Oke, di sini sebelumnya saya sudah memasukkan konfigurasi IP yang di bagian putih atas. Itu sebelumnya diketik ulang. Ini kita cek statusnya masih merah ya, masih belum terhubung. Oke, di sini kita nonaktifkan saja yang kita ketik dengan memberikan tanda pagar. Jangan sampai ada yang kelewatan untuk dilakukan komen menggunakan tanda pagar. Kalian bisa beralih ke bawah. Kita akan melakukan setting ulang di subnets, rank, option, default, dan max list. Di sini kita menggunakan subnetnya 192.168.2.0, netmaxnya 255.255.255.0. Range-nya kita pakai 2.50 sampai dengan 2.100. Di sini bebas untuk range kalian, tidak terpaku dengan sampai dengan 100. Option domain name servernya 192.168.2.1. Untuk option domain name server TKJ, SMK Laser, SCHID. Untuk option subnet max 255.255.255.0. Option routernya 192.168.2.1. Option broadcast address 192.168.2.55. Di sini kalian bisa Ctrl X
lalu Y. Nah, di sini jangan lupa kalian ganti NP0S8. Nah, kalian lakukan restart dan cek status. Di sini sudah berhasil. Kalian bisa masuk ke network connection di control panel. Kalian cek IP yang menggunakan host only adapter. Di sini kita masuk ke IP versi 4. Kita obtain supaya mendapatkan IP DHCP. Oke, di sini sudah berhasil ya. Sudah ada jaringan dan kita dapat IP-nya 2.50. Kita bisa lakukan ping menggunakan CMD yang berada di Windows. Oke, di sini kita lakukan ping ke server Ubuntu 2.1 dan kita cek ping juga untuk 250-nya di server. Dan di sini sudah berhasil untuk konfigurasi DHCP servernya antara Ubuntu dengan Windows yang ada di laptop kita. Oke, selanjutnya kita akan coba menginstal SSH supaya kita bisa melakukan remote menggunakan command prompt yang ada di Windows. Perintahnya SSH spasi Ubuntu add IP servernya. Nah, di sini kita tidak bisa terhubung ya, karena sebelumnya saya tidak melakukan install SSH di saat menginstal Ubuntu-nya. Kita bisa ketikkan apt install. apt spasi install spasi open SSH strip server. Oke, di sini bridge adapternya belum kita rubah ya ke NAT atau bridge adapter. Kalian bisa menggunakan NAT atau bisa menggunakan bridge adapter. Nah, di sini masih belum berhasil. Kita cek dulu. Ini belum terhubung ke jaringan ya. Tidak bisa install. Kita ketik netplan apply. Oke, di sini masih belum bisa berhasil. Oke, sebenarnya di sini menggunakan NAT ataupun bridge adapter harusnya bisa ya. Kita cek dulu apakah ada yang terlewat. Oke, itu kalian bisa lakukan reboot ya, atau matikan paksa, tapi usahakan tidak melakukan matikan paksa. Kita bisa reboot now saja. Oke, kita cek nanti kenapa belum bisa terhubung. Di sini IP NP0S3-nya masih belum terhubung ya. Jadi kita belum mendapatkan jaringan.
Oke, kita masuk lagi ke nano atau sudo spasi garis miring etc garis miring netplan garis miring 50 cloud init. Nah, di sini tadi false ya, di HCP 4 di NPM 0S3 tadi false, makanya dia tidak terhubung ke internet. Kita rubah saja menjadi true, lalu kita sudo netplan apply. Nah, setelah itu kita IPA dan kita terhubung ke jaringan internet. Kita sudah mendapatkan IP-nya. Lalu kita lakukan instalasi SSH-nya dengan perintah sudo spasi apt spasi install spasi open SSH spasi open SSH strip server. Nah, di sini sudah bisa melakukan instalasi open SSH karena kita sudah mendapatkan jaringan internet. Kita tunggu saja sampai dengan instalasi selesai. Oke, setelah itu kita bisa cek, masuk lagi ke CMD, kita ketikkan kembali SSH Ubuntu add IP DHCP server kita. Kita enter, kita ketikkan yes dan masukkan password. Nah, di sini sudah berhasil untuk melakukan remote ke server Ubuntu menggunakan CMD yang ada di Windows. Jadi kalian bisa melakukan atau memasukkan perintah atau sintaks menggunakan remote di CMD Windows. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.